Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Lia dan juga para senior dan juga Pak Bung telah mengundang kami dalam webinar ini. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang kebijakan pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Jadi ini barangkali nanti bisa sebagai awal dari diskusi kita tentang kedepannya seperti apa. Ya, lanjut saja berikutnya. Jadi seperti diketahui bersama bahwa penyebab COVID-19 ini, ya slide berikutnya bisa dari sana ya. Penyebab COVID-19 itu adalah yang disebut dengan SARS-CoV-2 ya. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Barangkali ini juga kadang-kadang kita harus menyamakan persepsi ya, membedakan antara penyakitnya adalah COVID-19, lah penyebabnya secara virus adalah SARS-CoV-2. Itu barangkali analog dengan HIV/AIDS ya. Penyakitnya adalah AIDS, kemudian virusnya adalah HIV. Ya, lanjut aja berikutnya. Bapak sekalian ya, berikutnya bisa ya. Ini dari laptop saya bisa ya. Ini. Jadi dalam konteks ini pandemi, ya, dalam konteks pandemi atau WHO sudah menyatakan pandemi, maka laboratorium konfirmasi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah penyakit baru dan kita juga secara aturan internasional IHR kita harus melaporkan. Jadi day by day terkait dengan jumlah yang positif berapa, kemudian jumlah yang meninggal berapa, termasuk dengan jumlah yang sembuh. Nah, selama ini tentunya hasil-hasil dari jejaring litbang itu kita sampaikan kepada teman-teman di P2P atau tepatnya adalah Public Health Emergency Operating Center, jadi PHEOC. Ya, berikutnya ya tolong. Nah, sebenarnya secara peraturan, ya mungkin diklik saja di enter. Secara peraturan memang ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 658 tahun 2009 bahwa Badan Litbang Kesehatan itu ditunjuk sebagai pusat rujukan nasional gitu, terkait dengan new emerging dan re-emerging disease. Ya, berikutnya. Ya, lanjut saja terus. Ya, ini. Sehingga ini berkaitan dengan hal itu, jadi dalam waktu cepat sebenarnya sejak tanggal 19 Maret kemarin kita telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan HK 01.07/2020 tentang jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19. Artinya apa? Ini esensinya penting bahwa sejak 19 Maret itu sebetulnya pemeriksaan COVID-19 itu tidak semata-mata oleh Badan Litbang, tidak. Jadi Badan Litbang hanya sebagai koordinator sekaligus sebagai katakanlah penjamin mutu, ya. Jadi EQA, External Quality Assessment, ya kan begitu, sekaligus juga sebagai pengkompilasi semua hasil. Kalau kita lihat peta ini, maka sebenarnya semua provinsi itu telah kita katakanlah kita pasang-pasangkan, jadi masing-masing sudah ada penanggung jawabnya. Ya. Nah, secara singkat bahwa siapa yang terlibat adalah pertama adalah laboratorium surveillance miliknya Kementerian Kesehatan, jadi itu ada dua tentunya, ada DTKL atau juga Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit, termasuk BPLK, itu yang sifatnya surveillance. Kemudian di daerah juga ada Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, karena beberapa Labkesda itu mempunyai kemampuan BSL-2. Kemudian melibatkan seluruh rumah sakit pendidikan sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah rumah sakit universitas itu. Termasuk di dalamnya kita tambahkan ada IKMAN. Jadi secara umum sebenarnya sudah kita perluas. Cuma ini ada masalah karena apa? Karena masalahnya ada tidak semua lab ini SDM-nya siap, kemudian juga dari sisi sarana prasarana itu juga siap, termasuk reagen. Berikutnya ya. Next ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja bahwa memang oleh WHO secara pedoman itu masih menggunakan deteksi gen kan gitu, artinya dengan PCR atau tepatnya karena ini virus RNA adalah reverse transcription PCR karena harus dibalik dulu menjadi komplemen DNA. Ya, lanjut saja. Berikutnya, lah prinsipnya ada tiga hal ini, jadi dalam mengelola menerima spesimen, kemudian diperiksa dan dilaporkan. Nah, tentunya pelaporannya adalah kepada tadi Public Health Emergency Operating Center. Ya, lanjut. Berikutnya, next.
Nah, yang menarik bahwa harus hati-hati di dalam COVID-19 karena yang dideteksi itu adalah spesimen yang berasal dari oro, nasopharyngeal swab, kemudian sputum, termasuk bal ya, bronchoalveolar laryngix ya. Tentunya WHO sangat hati-hati kalau misalnya itu pemeriksaan negatif, itu tidak sebetulnya juga tidak 100% bisa menyingkirkan bahwa penyebabnya bukan COVID-19. Nah, tentunya ini menjadi penting. Ini bedanya dengan pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan HbA1c. Mereka kan homogen, diambil di daerah mana saja, kalau ada ya ada, tapi ini harus hati-hati. Nah, ini adalah yang wajib diambil, jadi ada swab dari oro dan nasopharyngeal. Ini untuk menghemat VTM sebaiknya satu saja sebenarnya, satu saja untuk hemat. Kemudian sputum dan bal. Ya, lanjut berikutnya. Di samping itu tentunya kalau WHO ya lanjut itu juga mensyaratkan serum. Jadi ini untuk serologisnya barangkali penting juga untuk melihat darah lengkap, kemudian antibodi dan sebagainya. Tetapi yang terakhir serum tidak perlu dikirim kepada litbang, hanya mungkin diperiksa di rumah sakit. Ya lanjut. Nah ini adalah bagaimana mengambil spesimen. Saya kira ini teman-teman rumah sakit sudah paham. Intinya adalah menggunakan VTM. Tapi beberapa kemarin ada rumah sakit yang salah gitu ya. Artinya mengambilnya tidak dengan media VTM, bahkan ada yang diambil dengan apa namanya cotton bud. Nah itu ada yang salah juga. Kan tidak mungkin kalau cotton bud tentunya akan tercemar ya, tercemar oleh DNA yang dari kapas. Ya lanjut berikutnya terus ya next. Ya berikutnya bahwa ini adalah spesimennya. Jadi intinya adalah bahwa kita secara umum Badan Litbang telah memeriksa hampir 10.000 spesimen sebenarnya. Jadi cukup banyak. Nah, kalau dihitung dengan kasus kurang lebih ada 3.200-an kasus ya. Kemudian sekarang data terakhir menunjukkan tadi kalau nggak salah sekitar 670 yang positif. Nah, kemudian WHO itu tiap-tiap protokol itu beda-beda tergantung dari gen mana yang dipakai. Kita di Badan Litbang pada dasarnya menggunakan dua protokol CDC dan protokol Jerman ya. Jadi kalau CDC itu adalah gen N1, N2 dan N3, kemudian kalau Jerman adalah gen E dan RGRP. Ya, lanjut. Berikutnya, ya next. Ya, lanjut. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita menggunakan protokol ini. Barangkali nanti kalau ini diperluas tentunya juga daerah-daerah tentunya harus disamakan begitu. Supaya kalau kita memberi primer itu distribusinya sama. Ini penting, nasofaring itu harus tembus di apa namanya di tenggorok, jadi harus tembus ke belakang kemudian diputar. Ini kalau salah juga apa namanya bisa terjadi false negatif ya. Terus berikutnya ya next. Berikutnya ya. Nah, kemudian juga pada faring tentunya harus menyentuh faring betul, jadi bukan di lidah, bukan di mulut. Nah, ini waktu memasukkan apa namanya dakron ke dalam YouTube, kemudian bagaimana menutupnya ya. Jadi ini barang infeksius harus hati-hati. Nah, ini yang penting. Kalau sebelum dikirim ke apa namanya ada kendala pengiriman karena transportasi udara, maka harus disimpan di dalam freezer tentunya. Ya, yang tadi itu ya berikutnya. Harus disimpan di dalam freezer supaya tidak rusak. Ya, lanjut. Ya ini. Nah, ini. Ya, disimpan dalam freezer dulu ya, lanjut terus. Berikutnya adalah, nah ini cara mengemasnya, harus dalam pulpo. Ini adalah contoh di mana di dalamnya ada sputum, dan juga ada swab, begitu ya, masukkan di dalam pulpo, kemudian ditutup. Nah, kemudian setelah ditutup ini tentunya harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat dari pengiriman barang infeksius. Kalau tidak, biasanya akan ditolak oleh perusahaan penerbangan. Nah, ini banyak dari daerah karena mengemasnya tidak bagus sehingga ditolak oleh perusahaan penerbangan, akhirnya menjadi terkendala sampai di laboratorium jejaring. Ya, lanjut. Next berikutnya. Nah, ini adalah lab kita yang sudah jalan dari jejaring yang tadi pada slide sebelumnya, itu sebelum semuanya jalan, yang sudah jalan adalah ini ya. Ekman, kemudian BPLK Jakarta, BTKL Jogja, BTKL Surabaya, ITD UNER, kemudian barusan adalah Unhas, kemudian di Papua ada Litbangkes Papua. Lah tadi juga semalam barusan lapor dari Andalas. Jadi Andalas sudah bisa mengerjakan. Nah inilah yang ke depan sesuai dengan surat keputusan Menteri tadi, kita harus perluas termasuk di dalamnya adalah cara capacity building dan pemenuhan reagen.
Untuk itulah besok juga jam 9 kita akan lakukan webinar terhadap semua jejaring lab itu, sehingga nanti semuanya itu bisa berfungsi. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita dengar bahwa sudah 10.000 spesimen Pak ya yang diperiksa, itu luar biasa. Hebat sekali Pak. Balitbangkes pasti lembur terus ya Pak. Jadi memang benar bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan ini banyak syaratnya. Tidak hanya SDM dan juga materi yang diperlukan di dalam sebuah laboratorium, bahkan metodenya pun harus mengikuti protokol tertentu yang sudah disepakati. Tentu kita tidak ingin bahwa hasil tersebut dikeluarkan asal hasil, tetapi karena ini akan dipakai betul-betul untuk pasien maupun untuk surveillance berikutnya. Baik, nanti sebelum tanya jawab, jadi masing-masing yang mendengarkan ini bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Pak Siswanto, maupun juga nanti kita juga buka untuk pertanyaan langsung. Tapi baik, kita akan lanjutkan dulu dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Yuli Kumalawati, spesialis patologi klinik konsultan, DMM, dari Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Laboratorium Kedokteran Indonesia di Jakarta. Saya persilakan Dr. Yuli. Terima kasih Dr. Lia. Sudah. Terima kasih Dr. Lia. Saya juga ucapkan terima kasih pada Persi yang mengundang saya di sini untuk berbagi sedikit, walaupun pengetahuan saya juga terbatas. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Siswanto mengenai virusnya, sehingga saya banyak sudah berkurang nih harus presentasinya. Jadi tadinya saya akan membahas mengenai virionnya sendiri, genomnya, cara penularan, tapi yang dua di atas sudah dibahas oleh Pak Siswanto ya tadi. Saya hanya mengurang sedikit bahwa SARS-CoV-2 adalah nama virusnya. Bisa ditunjuk. Ya. Bisa ditunjuk pakai pointer. Bisa, kelihatan. Kelihatan. Oke. Jadi bentuknya bulat, genomnya hanya terdiri dari satu single strand RNA dengan 4 protein struktural yang utama, yaitu S yang nonjol-nonjol, kemudian M membrannya, E envelope-nya, dan N nukleokapsidnya. Makanya karena bentuknya seperti matahari, kalau kita gambar waktu SD dulu kan kalau gambar matahari selalu ada bulat, kemudian ada sinarnya. Karena seperti itu jadi virus ini disebut sebagai corona, karena corona itu artinya adalah matahari. Ini struktur detailnya, jadi yang seperti taji-taji ini adalah spike, kemudian ini adalah nukleokapsid, dan isinya di luarnya ada envelope. Ya. Ini yang nanti dipakai untuk target sebagai antigen maupun untuk target genom yang di PCR misalnya. Jadi kita mau target yang mana pemeriksaannya. S itu untuk apa? Mengkode protein S, yaitu protein spike. Kemudian ada open reading frame, ada E, ada M, dan ada N. Ya. Nah nanti tinggal kepada PCR itu tiap reagen beda-beda. Ada yang bisa mendeteksi S, ada yang bisa mendeteksi N dan E misalnya, atau open reading frame ORF ya. Jadi dalam memilih reagen nanti kita harus bersama duduk untuk menentukan mau target yang mana yang dipakai supaya hasilnya tidak simpang siur. Karena kalau satunya negatif, satunya positif, tapi ternyata targetnya beda, ya tentu hasilnya akan beda. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan mengenai cara penularannya. Sampai saat ini disebut penularannya adalah lewat droplet dan kontak. Ya. Yang dibilang airborne itu sebenarnya bukan full airborne seperti TB. Tapi adalah pada saat tindakan yang menghasilkan aerosol. Dalam aerosol itu bisa tahan 3 jam. Bukan untuk seperti TB yang bisa
berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun ikut dengan angin. Jadi tetap awalnya adalah aerosol yang besar, ya, tidak aerosol yang kecil. Dan kontak karena hasil droplet itu akan jatuh kemana-mana, dan kalau kita pegang, terus kita pegang muka kita, ya tentu ketularan. Ya. Gambaran klinisnya, masa inkubasinya medianya adalah 4-5 hari, tapi bisa berlangsung antara 2 sampai 14 hari. Ya. Kenapa kita harus isolasi mandiri kalau habis kontak? Karena selama 14 hari, karena dilaporkan ada yang sampai 14 hari masa inkubasinya. Gambaran klinisnya ada yang ringan, berat, ada yang kritis, bahkan ada yang tanpa gejala. Ya. Nah, ini beberapa literatur yang saya peroleh. Ternyata juga tempat mengambil bahan untuk PCR atau untuk menentukan ada virus atau enggak dengan PCR, itu juga sangat penting, karena ternyata antara nasal dan orofaring swabnya itu jumlah virusnya beda. Ini salah satu penelitian dari Cina, tampak bahwa di nasal ini cukup tinggi. Ini pasiennya nih, pasiennya ada beberapa, cukup tinggi dan mulai hilang itu hari ke-15 sampai ke-18. Tapi ada yang timbul lagi nih, hari ke-21 satu pasien. Ya. Nah kalau orofaring ternyata lebih rendah, jadi kita harus hati-hati ini dalam mengambil. Oleh sebab itu mengapa Pak Siswanto tadi menjelaskan kalau bisa dua-duanya, supaya kalau miss satunya, tapi kadang-kadang karena kita tahu kita kesulitan swab, apalagi swab nasofaring, ya swab yang memenuhi syarat, yaitu yang terbuat dari Dacron atau flock swab atau nylon, ya nggak boleh pakai kapas atau yang batangnya kayu, karena nanti bisa jadi negatif palsu, karena dipecah oleh RNA-nya, dipecah oleh organisme yang tumbuh, ada kontaminasi, ya kalau terkontaminasi. Dan di alam ini banyak sekali RNase, sehingga kalau kita pakai bahan dari alam, di alam ini ada RNase. RNase-nya ini akan memecah RNA virus, akibatnya tidak terdeteksi. Nah, ini pola dari Jerman, yaitu kapan RNA virusnya bisa dideteksi, kapan antibodinya bisa dideteksi. Mungkin agak kecil ya, karena ini ada 9 pasien. Yang garis ini adalah RNA dengan berbagai bahan, sputum, swab, ya. Kemudian yang titik panah ini adalah menyatakan kapan bisa antibodi dideteksi. Pada penelitian ini dipakai deteksi antibodi pakai metode immunofluorescence. Jadi beda, bukan rapid, bukan ELISA, ya. Nah, tapi grafik ini diambil dari pasien yang sudah bergejala, ya. Bukan dari pasien yang tanpa gejala. Kita lihat bahwa antibodi baru timbul kira-kira antara hari ke-8 sampai hari ke-12. Malah yang ini nggak timbul sama sekali. Walaupun dia positif, tapi nggak timbul antibodinya. Jadi dari dua publikasi tadi, saya coba gambarkan menjadi satu grafik. Mudah-mudahan ini cocok, ya. Ini kayak gambar sendiri. Jadi kalau di sini saat infeksi, maka yang bisa dideteksi duluan tentunya adalah virus RNA-nya, RNA dari virusnya. Antibodi, kemudian timbul gejala, kamu maju. Oke. Setelah masa inkubasi, timbul gejala. Itu rata-rata tadi medianya 4 sampai 5 hari. Ya. Antibodi baru belakangan timbul, yaitu kira-kira 8 sampai 12 hari sesudah timbul gejala. Jadi kalau kita periksa pasien pada saat dia belum ada gejala, apakah antibodi negatif itu pasti tidak ada virusnya? Belum tentu. Ya. Karena kita lihat, ini pun antibodi kita belum tahu, karena ini penyakit baru. Berapa lama IgM-nya akan hilang dari kelas IgM? Berapa lama dari kelas imunoglobulin akan hilang? Sehingga kalau diperiksa positif, di sini misalnya di saat yang RNA virusnya sudah hilang,
Apakah pasien yang positif itu masih infeksius? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi ini semua masih tanda tanya sebenarnya. Ini nanti mempengaruhi dalam pemilihan tes yang kita butuhkan untuk menentukan status seseorang. Baik seseorang sebagai pasien, atau yang kontak, atau yang populasi umum. Ini sangat mempengaruhi. Dan kita masih belajar terus karena ini penyakit yang baru, banyak yang publikasi yang belum keluar. Ini saya ambil juga beberapa dari preprint, jadi belum direview. Ya. Nah, antigen lebih tanda tanya lagi, belum ada publikasinya. Tapi logikanya selama ada virusnya kemungkinan bisa dideteksi antigennya. Cuma berapa kapan nih mulai timbulnya, kapan hilangnya, belum ada publikasi yang menyebutkan. Oke, ini berbagai jenis pemeriksaan laboratorium tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Siswanto. Ada deteksi asam nukleat yaitu dengan teknik PCR. Nah, ini juga gennya macam-macam tergantung reagen yang dipakai. Ada yang cuma ORF, ada yang bisa N plus E, ada yang bisa N plus E plus S, macam-macam. Ya. Tapi bahan pemeriksaannya tentu harus swab nasofaring dan atau orofaring. Kalau deteksi antigen mana yang dipakai? Spike, membran, nukleokapsid, yang mana? Belum ada kejelasan. Envelope. Jadi kita masih tanda tanya. Saya membaca beberapa package insert dari reagen yang beredar, tidak ada satupun yang nyebut dia pakai antigen yang mana untuk deteksi antibodinya. Ya. Tapi untuk deteksi antigen bahannya sama seperti PCR, yaitu swab nasofaring dan atau orofaring. Nah, kalau deteksi antibodi yang kita kenal nanti sekarang banyak rapid itu dari darah, ya. Dan timbulnya tentu lambat, ya. Ini juga dari kit insertnya tidak ditulis dia antibodi terhadap yang mana, sehingga reagen yang satu dengan reagen yang lain belum tentu targetnya sama, sehingga hasilnya sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau negatif apakah saya bebas? Kalau positif apakah saya masih mengandung virus? Nah, itu yang tanda tanya besar. Kalau saya kembali ke grafik ini, kita mau pakai periksa dengan nucleic acid test dengan PCR, kemungkinan selama virusnya ada, ya akan ada. Dan dia pasti paling dini bisa mendeteksinya. Ya. Antigen seharusnya secara logika selama ada virusnya bisa dideteksi, tergantung kemampuan deteksinya. Tapi mungkin tidak dari awal sekali, mungkin ada jeda juga, tidak seperti NAT. Ya. Antibodi apalagi baru lambat, ya di sini baru timbul antibodinya baru bisa dideteksi. Ya. Nah, dengan keterbatasan macam-macam ini yang sama-sama kita nggak tahu, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan bersama dengan waktu itu rapat dengan dari P2P, ya, membuat satu alur. Mungkin ini terlalu kecil, tapi nanti bisa dibagikan dalam bentuk suratnya dari aslinya dari PDS Patklin, di mana kita pakai dua-duanya, antigen maupun antibodi, ya. Dan kalau positif tetap harus di PCR. Yang negatif tetap harus isolasi mandiri. Kemudian diulang antibodi kira-kira 7 sampai 10 hari setelah tes. Ini tes antigen, ya. Kemudian sesudah itu tes, kalau positif ke PCR. Kalau negatif mungkin memang negatif, ya. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan begitu. Kalau antibodinya positif juga langsung ke PCR. Kalau antibodi negatif isolasi mandiri. Tes lagi setelah 7 sampai 10 hari, bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif. Kalau positif ke PCR, kalau negatif mudah-mudahan bebas. Ya, karena ini semua kita masih pertanyaan, maka saya sebut di sini ada versi tanggal sekian, jam sekian, karena bisa berubah terus. Dengan ilmu yang makin banyak, kita bisa ubah alurnya ini. Terima kasih pada PDS Patklin yang sudah menyiapkan dengan susah payah
alur ini. Mudah-mudahan sementara kita bisa pakai dulu. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa dipakai juga, tapi bukan untuk diagnosis ya. Untuk kira-kira kemungkinan ada COVID atau enggak, ada yaitu dari jumlah leukosit. Biasanya leukositnya rendah, walaupun tidak semua ya. Kemudian limfositnya, kalau virus kan biasanya limfosit yang tinggi, tapi ini virus ini yang lain daripada yang lain. Limfositnya justru rendah. Ya. Trombonya bisa normal, bisa trombosit bisa jumlahnya normal atau ada yang turun juga, sehingga sering sulit dibedakan dengan denggi ya. Kemudian ada parameter yang lain, nanti mungkin tapi nggak begitu mencolok ya. Dan kita lihat bahwa CRP-nya juga ikut naik ya, tapi procalcitonin tidak naik ya. Jadi emang unik ini penyakit ini ya, tidak mengikuti penyakit bakteri, tidak ngikutin penyakit virus juga. Jadi hati-hati dalam kita menginterpretasi semua hasil laboratorium yang kita lakukan. Jadi pesan penutup saya adalah, karena ini masih penyakit baru, masih banyak penelitian yang dibutuhkan, kita sama-sama meneliti juga, dan untuk menegakkan diagnosis seseorang itu atau status seseorang pembawa atau bukan, kita perlu beberapa pemeriksaan laboratorium yang tidak bisa hanya dengan satu tes saja, perlu dikonfirmasi. Dan reagensi yang dikembangkan juga baru tahap awal, sehingga banyak juga harus divalidasi itu memang cocok atau enggak, karena bisa jadi targetnya aja beda-beda, sehingga yang cocok yang mana. Apapun jenis nanti tes yang kita pilih, jangan lupa bahwa data gambaran klinis itu harus lengkap dan dipakai bersama dengan data klinis. Tanpa data klinis, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini COVID-19. Terima kasih, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Ya, terima kasih banyak Dr. Yuli. Jadi tadi telah disampaikan, terutama yang kita perlu betul-betul pelajari adalah bagaimana tentang masa deteksi berbagai petanda infeksi COVID-2 ini. Karena kita tahu bahwa dari situlah seorang dokter ya bisa memahami mulai dari perjalanan penyakit maupun apa yang harus dikerjakan untuk pemilihan diagnostik kepada pasien-pasiennya. Mohon maaf, mungkin ini sementara kita bicaranya kan baru mengenai pasien-pasien. Nah, tapi ini sebetulnya juga akan banyak singgungannya dengan bagaimana sih kalau di community, kalau di masyarakat. Nah, untuk itu kami juga mengundang ada pembahas yang mungkin saya persilahkan lebih dahulu, itu senior kami, Dr. Inyoman Kandun. Beliau ini banyak pengalaman cukup berapa puluh tahun, saya nggak tahu, pasti sudah kondang, dan banyak sekali beliau ini sering usul kepada kita bagaimana sebaiknya untuk terutama fungsi kita sebagai memutus mata rantai tadi. Jadi tadi Dr. Sis dan Dr. Yuli sudah menyampaikan dari segi aspek laboratoriumnya, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens, saya persilahkan Dr. Inyoman Kandun untuk menyampaikan kira-kira apa yang bisa dikaitkan dengan pembahasan dari dua narasumber tadi. Saya persilahkan Pak Nyoman Kandun, selamat siang Pak. Sudah sehat ya Pak? Tampak sehat dan segar. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, sangat jelas. Sehat ya Pak? Jadi maaf tadi kayak saya putus ya, tidak mendengarkan baru terakhir. Iya Pak. Tapi dengan mendengarkan presentasi tadi bahwa virus ini unik gitu kan, sehingga tidak seorang pun, tidak satupun ahli bisa mengklaim dirinya paling tahu soal virus novel ini. Tetapi dengan cara penyebarannya, cara penularannya seperti sekarang ini, di mana sudah dinyatakan sebagai pandemi, saya akan melihat dari sisi epidemiologis. Nah, kalau kita bicara epidemiologi, itu adalah pendekatan epidemiologi sama dengan pendekatan risiko. Ya. Jadi yang pertama, kita harus melakukan risk assessment, seberapa besarkah risiko di masyarakat dengan variabel-variabel yang bisa kita ungkapkan sebagai faktor risiko. Kemudian risk mapping, kita harus petakan di mana sih risiko itu tinggi. Kemudian tentu yang terakhir adalah risk management. Nah, sekarang peran laboratorium yang dipresentasikan tadi
tentu kita sangat tergantung dalam melaksanakan surveillance epidemiologi untuk menemukan sedini mungkin. Kalau kita merujuk kepada pendekatan risiko tadi, nah tentu kita memerlukan diagnosa secepat-cepatnya untuk melakukan tindakan, ya, untuk mengurangi risiko. Nah, kalau kita bicara risiko, rumusnya yang universal, R sama dengan H kali V dibagi C. R-nya singkatan dari risk, berlaku juga untuk bencana, ya. Bencana itu dua macam, bencana alam dan bencana non-alam. Kalau kita bicara wabah, ini adalah bencana non-alam. Jadi R sama dengan H kali V dibagi C. Ya. H-nya adalah hazard. Nah, untuk kita bicara soal COVID ini, penyakit COVID-19 dengan SARS-CoV sekian itu ya, yang kita sebut sebagai virus novel yang sifat-sifatnya dan sebagainya semuanya masih sedang kita pelajari. Kali V itu siapa sih yang vulnerable? Masyarakat itu yang vulnerable siapa? Tingkat vulnerabilitasnya itu sejauh mana? Siapa yang vulnerable? Karena belum ditemukan vaksinnya, jadi hampir semua masyarakat itu vulnerable. Ya. Jadi R sama dengan H, hazard, kali V, terekspos dengan mereka yang vulnerable, dibagi C. Jadi Pak Siswanto sebagai pejabat yang hadir pada kesempatan ini, kita harus memperkuat C kita nih, capacity kita. Capacity to prevent secepat-cepatnya, karena ini sangat cepat. Ya. Capacity to detect dan untuk capacity to respond secepatnya. Itulah diperlukan pendekatan dengan good governance, jadi payung hukumnya jelas kan. Kemudian payung hukumnya sudah jelas, terakhir juga dengan Inpres nomor 4 ya, yang barusan keluar, itu adalah kita bisa bergerak dengan cepat. Kemudian yang kedua kita perlukan transparansi dari semua pihak, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi. Kemudian yang terakhir akuntabilitas, jadi semuanya harus terlibat menghadapi musuh bersama yang namanya corona. Jadi tidak boleh ada lagi ego sektoral, ego profesi dan sebagainya, kita bersatu padu. Nah berikutnya, kita perlu satu cara pengetesan, lab yang sangat sensitif. Ya, kita perlukan sensitivitasnya di sini dari bahasa epidemiologis ya. Kita kan bicara kalau bagus lah kalau sensitivitasnya 100%, spesifisitasnya 100% ya. Itu tentu sangat ideal. Jadi kita menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa rem dengan kondisi yang ada. Jadi apa yang bisa kita lakukan minimal, optimal, dan maksimal. Tentunya bagus kalau maksimal. Kita bicara dengan dukungan logistik, dengan dukungan dan sebagainya. Kalau kita bicara pendekatan sistem, nah tentu sistem itu komponennya ada software-nya, ada hardware-nya, ada brainware-nya, ya. Mungkin semuanya sudah ada, software-nya ada, hardware-nya ada, brainware-nya manusianya juga banyak, ada S2, S1, S3, dan sebagainya, yang tersebar. Bagaimana yang tersebar ini kita organize ya bersama, menghadapi musuh bersama. Tidak ada lagi ego sektoral, ego profesi, ego. Mari kita bersatu menghadapi coronavirus ini. Kemudian berikutnya, kita punya rumus 3C, cooperation ya. Kita sharing visi kita. Sudahkah visi kita sama? Ya, dari profesi A, profesi B, profesi ahli A, ahli B. Samakah visi kita untuk menghadapi corona ini? Kalau sudah sama, mari kita koordinasikan diri kita. Ketemu di satu koordinat. Ya. Who is doing what, when, where, how-nya harus jelas. Nah, untuk itu kita perlu strong leadership at all level to organize ourselves to deal with the problem. Itu saya ngutip kata-katanya Nelson Mandela di Durban tahun 2000, di mana saya hadir di situ. Yang berikutnya, yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi, jadi siapa punya apa dan sebagainya dikerahkan untuk menghadapi musuh bersama di bawah satu kepemimpinan yang kuat, dari pusat sampai ke ujung tombak. Kemudian, apalagi ini catatan saya, kalau kita lihat situasi report ke-65 di dunia, di mana West Pacific, Eropa, Southeast Asia,
kalau kita bicara Southeast Asia, Indonesia nomor 2 setelah Thailand. Ya. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, kita bisa belajar, kita jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan negara-negara lain. Kita belajar dari situ, kita menghadapi coronavirus sesuai dengan situasi, kondisi dari Indonesia dengan 17.500 kepulauan. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, artinya bagaimana kita tidak reaktif, tetapi menghadapi secara well organized. Karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, sehingga istilahnya buang semua ego, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, karena sangat cepat sekali. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, semangat gotong royong bangsa ini dikerahkan. Nah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Demikian sementara Ibu Moderator. Itu saya sangat setuju Pak. Bersatu teguh ya Pak, bersatu kita teguh tapi bercerai kita runtuh. Jadi memang betul bahwa ini membutuhkan kolaborasi yang sangat kuat. Jadi memang masing-masing ada bagian-bagiannya, tetapi semua harus berpartisipasi aktif untuk melengkapi puzzle yang ada ya Pak ya. Jadi tadi masukan-masukan dari Pak Nyoman Kandun adalah bagaimana untuk terutama untuk masalah capacity ini, bagaimana kita harus bergerak cepat, transparansi dan akuntability yang baik. Jadi nanti kita akan jabarkan lagi. Berikutnya saya juga mohon pandangan dari bukan narasumber ya, pembahas kedua. Sebetulnya yang kami masuk di sini adalah Prof. Chandra Yoga. Saya tidak tahu apakah Prof. Chandra sudah selesai rapatnya karena beliau ini ada di New Delhi dan sebetulnya menyatakan bahwa ingin ikut diskusi ini. Apakah Prof. Chandra ada di tempat? Ya, belum? Bu. Ya, Bu. Oh, Ya, ada. Bu. Ya, apa kabar Prof. Chandra? Ya, Sudah lama ya, Prof? Sudah lama tidak menengok Indonesia? Sudah agak lama karena bandaranya ditutup di sini. Iya, Prof. Iya, kami menunggu masukan, Prof, bahwa tadi sudah ada 2 pembicara, kemudian juga ada bahasan dari Pak Nyoman Kandun. Mungkin Prof. Chandra juga ingin menambahkan sesuatu, Prof. Kami persilahkan. Baik, Bu. Ya. Saya ada 3 hal, tapi singkat-singkat saja. Yang pertama, saya ada di India, tadi sudah disebut, dan saya mau cerita sedikit saja tentang apa yang terjadi dengan lockdown di India hari ini. India ini negara dengan 1,3 miliar penduduk, dan sejak hari Rabu dinyatakan seluruh negara tidak boleh keluar rumah, seluruh bandara ditutup, dan sebagian besar kantor ditutup. Dan ini bermula, kenapa saya cerita? Karena ini bermula dari hari Minggu. Hari Minggu itu sudah dimulai yang namanya katakanlah lockdown sementara begitu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Semua orang harus di rumah, tapi yang menarik adalah jam 5 sore semua orang 1,3 miliar orang itu disuruh pergi ke teras rumahnya masing-masing dan untuk bertepuk tangan selama 5 menit untuk menghormati katakanlah petugas-petugas lapangan, termasuk tentu yang utama petugas kesehatan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, dan saya kira pengalaman lockdown 1,3 miliar orang ini salah satu yang terbesar di dunia, dan dengan lockdownnya India maka saat ini 1/3 penduduk dunia ini dalam keadaan lockdown. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bicara mewakili WHO dalam kesempatan ini, saya bicara sebagai anak buahnya Bu Lia dan Pak Kuncoro saja di Persi. Tetapi kalau kita mau mencari sumber dari WHO, maka silahkan ke website WHO. Dan di website itu disampaikan secara jelas semuanya, termasuk berbagai keraguan-keraguan. Misalnya saja yang sedang ramai keraguan tentang airborne dan aerosol. Itu ada di website, tidak perlu diragukan lagi begitu. Dan kalau teman-teman membuka www.who.int, maka kalau mau cepat itu ada 8 poin, dan dari 8 poin itu paling tidak baca 5 poin saja dari 8 poin itu tentang technical guidance, salah satu diantaranya laboratorium yang tadi sudah dikutip oleh Pak Siswanto dalam presentasinya. Yang kedua situation report,
yang barusan dikutip Pak Nyoman. Yang ketiga, media resources. Dalam media resources ini ada jumpa pers, antara lain cerita tentang airborne dan aerosol yang tadi diramaikan. Yang keempat ada advice for public, di mana salah satu di antara advice for public ini adalah tentang hoax atau tidak hoax. Ya, dijelaskan secara jelas. Saya tahu sekarang sudah jam 11 di sana, tapi kan sedang ramai jam 10 disuruh ke Matahari, itu bagus-bagus saja, tapi dengan berbagai analisanya dari situ. Dan yang terakhir adalah tentang travel advice. 5 ini saya pikir bermanfaat dan apa yang dikeluarkan di dalam website itu sepenuhnya terjamin dari kacamata evidence base. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagai versi ini harusnya sih tugas saya untuk melakukannya sebagai anak buahnya Pak Kunchoro dan Bu Lia, tetapi mungkin saya tidak sempat melakukannya. Saat ini banyak sekali informasi yang beredar. Kalau mau dibagi barangkali ada 3, satu yang di jurnal, satu di berita, dan satu lagi di media sosial. Akan baik kalau ada sumber begitu, ini usul konkret Pak Kunchoro, mungkin sebagai semacam share drive dibuat oleh Persi, di mana semua jurnal yang akuntabel begitu dimasukkan di situ, sehingga kalau orang mau mencari sesuatu tinggal pergi ke satu tempat, semua jurnal bisa dilihat. Kita tahu bahwa misalnya Lancet dia sudah membuat semua jurnal berhubungan dengan COVID, kita bisa kontak. Tapi kalau ada satu site di website Persi yang mengumpulkan semua jurnalis, saya baru terima jurnal dari Cell Plus terbitan bulan April. Kita tahu bahwa terbitan April tadi kan sudah disebut, bisa saja sudah terbit sekarang electronically, tapi ini menarik, ini tentang reseptor mana yang berperan dalam COVID ini. Kita tahu banyak cerita tentang reseptor sekarang ini, tapi kalau ada jurnal-jurnal seperti ini maka akan baik untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang valid, yang benar. Tiga hal itu aja Bu Lia, saya akan ikuti diskusi yang ada. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak Prof. Chandra. Betul, jadi bahwa memang kita di tengah kepanikan ini, kadang-kadang kita membutuhkan satu guidance yang kita yakin bahwa itu bukan hoax atau bukan mengada-ada, karena sekarang masyarakat kadang-kadang menjadi lebih pintar daripada dokter, karena dia akan menanyakan jurnal-jurnal itu, minta masukan, ini betul atau enggak. Nah, sementara kita menerangkan juga susah, karena yang diminta penjelasan kepada kita adalah jurnal-jurnal medis. Jadi kita memang betul bahwa ada 3 hal tadi, mohon nanti kita sama-sama setelah selesai ini kita mau tepuk tangan ya Prof ya, supaya menghargai seluruh sumber daya kesehatan yang sudah bekerja keras. Baik, terima kasih Prof. Chandra, tadi masukannya sangat penting, dan juga terutama tadi mengenai website Persi yang menyampaikan sumber-sumber yang betul, itu akan kami masukkan sebagai usulan yang sangat baik. Selanjutnya kami akan mohon masukan kepada Pak Ede. Apa kabar Pak Ede? Sudah baik, ada di tempat dari pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Nah, mungkin selaku dari pendidikan dan juga mungkin pengalaman cukup banyak di epidemiologi ataupun juga dari kesehatan masyarakat, kiranya bisa memberikan kita juga pencerahan Pak, terkait dengan khususnya ada kaitannya dengan diagnosa laboratorium. Kami persilakan Pak Ede. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Persi, Pak Kunchoro, guru saya, Pak Nyoman Kandun, kemudian Pak Kepala Badan, dan Ibu Yuli, saya Ibu Lia tentu saja, senior. Oh ya, Pak guru saya, Prof. Chandra, dari India. Senang sekali saya bisa bergabung, terima kasih Persi atas undangannya. Saya menyampaikan 5 aspek ya, terkait dengan testing COVID atau laboratorium, untuk testing COVID-19. Yang pertama adalah aspek kesiapan laboratorium, kemudian yang kedua adalah handling technical aspek, lalu yang ketiga akses dan equity-nya, kemudian yang keempat, ini mungkin mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Yuli tadi, hasil yang diharapkan, kemudian ini juga menyambung dengan tadi Pak Nyoman Kandun dan Pak Sis, kaitannya dengan health system unity. Untuk kesiapan laboratorium, sebenarnya tadi Pak Sis sudah menyampaikan ya bahwa ada 42 yang siap, tapi barangkali memang pertanyaannya adalah bagaimana SDM-nya.
apakah itu sudah skill update gitu ya. Kemudian bagaimana yang pensiun, lalu pindah tempat kerja. Nah, jangan-jangan SDM-nya sekarang mungkin pada posisi sulit ditemui gitu kan. Itu barangkali bisa dicek Pak Sis. Kemudian ketika sekarang naik kelas menjadi laboratorium yang menjamin quality assurance, mungkin bagaimana Pak kaitannya dengan misalnya kan untuk TB itu kita Indonesia sudah membeli sekitar 500-an ya gene export itu. Nah itu bagaimana memanfaatkan hal itu? Apakah itu tidak sebaiknya juga dimanfaatkan? Karena kan kalau informasinya mungkin perlu diverifikasi, ini kan tinggal switch sedikit, belikan cartridge-nya maka bisa untuk COVID-19, bukan lagi bisa untuk corona ya, bukan lagi hasil untuk TB MDR. Kemudian sayang ya kalau peralatan yang ada itu kan harus dipastikan itu tersedia, baik dan berfungsi. Kemudian tentu saja reagen dan cartridge dan lain-lainnya. Nah berikutnya adalah technical aspek. Tadi Pak Sis menyampaikan begitu detail, saya juga sudah baca slide-nya, begitu juga Dr. Yuli. Kalau selama ini mungkin ketika kita menghandle barang yang fragile, maka kita selalu bilang handle with care. Nah kalau di sini barangkali justru karena bisa jadi kesalahan ketika mengambil, yang diambil ternyata tidak cukup, maka bukannya swab tapi air liur gitu kan. Kemudian nanti ketika di perjalanan nggak bagus, nanti yang tumbuh barangkali bukan bakteri gitu kan, karena kalau disalah naruh aja udah bisa salah, ditaruh di freezer beku tidak aktif, di luar malah nanti mati dan perlu ditambahkan antibiotik. Jadi di sini barangkali handlingnya harus full atau high care, barangkali seperti itu. Ini juga menjadi aspek yang harus diperhatikan ketika deal with corona ya. Nah berikutnya adalah aspek akses dan equity. Kalau kita lihat peta terakhir, kemarin jam 12 siang kan 790, dan kepulauan di Indonesia ini provinsinya hampir semuanya sudah diberi warna merah oleh BNPB ataupun Pusat Krisis Kesehatan. Itu artinya kasus meningkat hampir seluruh provinsi. Nah, di sisi lain rumah sakit yang merawat juga, ya saya yakin Pak Kuncoro mesti sudah punya data ya, ini meningkat yang akan merawat. Walaupun yang diregister misalnya oleh Kemenkes itu 132, tapi pasien bisa saja datang kemana-mana dan itu menunjukkan kesiapan harus dilakukan oleh rumah sakit. Nah, apakah setiap rumah sakit bisa dengan mudah akses laboratorium ini? Dikaitkan dengan aspek teknikal yang tadi membutuhkan handling with full and high care. Nah, kemudian bagaimana juga dengan masyarakat umum? Bukan cerita ya, karena kemarin Prof. Hasbullah pun, karena beliau bersinggungan dan rapat dengan almarhum Prof. Bambang Sutrisna, kemarin beliau ngantri di mikrobiologi berpanas-panas gitu. Ini juga ada isu yang masalah akses ya, dan equity. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah, tadi cerita Dr. Yuli menunjukkan bahwa sebenarnya kita ingin secepatnya menemukan bahwa orang ini di tubuhnya ada coronavirus. Tapi kalau menunggu antigen dan antibodi itu ternyata membutuhkan waktu yang lama. Padahal dalam kasus penanganan penyakit menular, saya belajar di Panyaman Kandun dulu waktu kuliah, intinya adalah makin cepat diketahui, makin memudahkan, sehingga konfirmatif tes itu sebenarnya harus dipercepat, supaya kita bisa memberikan penanggulangan yang lebih tepat kepada orang yang terkena, dan juga langsung melakukan penyelidikan epidemiologi serta kontak tracing. Ini barangkali juga harus jelas hasil itu seperti apa. Karena kalau misalnya, mohon maaf, ada kebijakan saat ini misalnya menggenjot rapid test, itu kan tetap konfirmasi ulang, tes ulang lagi, tes ulang. Barangkali juga harus kita perhatikan. Terakhir, saya ingin bicara tentang health system equity. Nah, Kemenkes sudah menyampaikan gambar seperti ini kan, yang apa namanya? Nah, yang seperti ini. Artinya siapa yang perlu ke rumah sakit? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal itu ya? Karena kalau dalam penyakit menular, sekali lagi, case finding dan contact tracing itu adalah utama. Dan keberadaan laboratorium handal itu menjadi sebuah keharusan. Kalau enggak, kita akan ibaratnya perang, tetapi kita tidak punya teropong untuk menembak mengarahkan musuhnya yang mana, kan gitu ya. Sementara ini musuhnya itu kecil banget. Sehingga ini menjadi sebuah keharusan, dan keberadaan laboratorium juga harus nyambung dengan rumah sakit yang merawatnya, gitu ya. Artinya ketika dia benar, tentu saja harus segera dirawat dan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Saya kira hal itulah yang barangkali harus saya sampaikan. Dan terakhir, saya menghormati kebiasaan Pak Ketua Umum, Pak Kuncoro, yang selalu pakai duit ya Pak. Ya. Pakai duit itu artinya kita mesti pakai doa,
pakai usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Jadi jangan langsung menyerah. Itu 2 kali 2. 2 kepada Allah, 2 urusan manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Jadi Dr. Ede Surya Darmawan SKM ini adalah Ketua Umum IAKMI 2019 sampai 2022, juga Ketua Prodi S2 dari Kajian Administrasi Rumah Sakit, serta Ketua PIP Marsi, ya Pak, panjang gelarnya. Jadi ada 5 tadi yang beliau tekankan, bahwa paling tidak dari mulai kesiapan laboratorium sampai yang terakhir case finding. Case finding itu memang penting sekali, karena bagaimana kita mau memutuskan rantai penularan kalau kita tidak tahu mana yang mau diputus. Nah, tentu ini nanti akan berkaitan dengan semuanya. Baik, tadi para pembahas sudah menyampaikan beberapa masukan, usulan, kita akan rangkum. Tapi di sini sudah cukup banyak pertanyaan dari para yang mendengar maupun memasukkannya. Apakah ada yang bisa mau langsung menyampaikannya dalam webinar ini? Ada nggak yang sudah terhubung yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya? Ada Pak Samsi? Oh ya, sebelum itu mungkin kita ingin menundukkan kepala sebentar, bahwa telah meninggal dunia jam 10.14 tadi Dr. Eksenveni Lalopua, MPH, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Beliau adalah pengurus Arsada Pusat. Mudah-mudahan beliau almarhumah dapat diterima di sisinya. Kita ikut berduka cita baik kepada keluarga dan kepada tempat di mana beliau bekerja. Semoga bisa mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya ingin menanyakan hal-hal terkait dari para narasumber tadi. Apakah ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber maupun pembahas di dalam webinar ini? Ada Pak? Mohon izin. Ya, silakan. Dari Putu dari PKMK. Oh iya, dari PMK. Silakan. Silakan. Ya. Bu Putu, monggo-monggo. Ya, terima kasih dokter. Ya. Kami mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas berpulangnya Dr. Feni ya. Beliau adalah teman baik kami juga. Tadi menanggapi yang disampaikan oleh Prof. Chandra, kami di UGM ini juga ada tim yang namanya Cochrane Indonesia, itu juga sudah punya website yang sebagai suatu network yang aktif ya di Global Cochrane itu, yang sekarang isu yang sedang dibahas itu juga terkait dengan COVID. Jadi tim Cochrane Indonesia yang sekarang ini berpusat di FK UGM sekarang sedang membentuk forum manajemen COVID yang secara aktif membahas mengenai perkembangan COVID ini dari berbagai aspek, terutama dari aspek klinis. Jadi banyak evidence baru yang misalnya ditemukan secara klinis, itu kemudian bagaimana itu dipublikasikan, kemudian juga bagaimana berbagai pengetahuan yang terkait dengan COVID, cara penanganannya, treatmentnya, dan segala macam yang terkait dengan aspek klinisnya itu dikelola dan kemudian oleh teman-teman di Cochrane Indonesia ini, lalu setiap hari ya selama minggu-minggu ini akan melakukan webinar untuk mendiseminasi berbagai hasil-hasil tersebut. Jadi untuk update-nya itu bisa diikuti setiap hari, yang webinarnya juga dibantu dikelola oleh teman-teman di PKMK. Mungkin demikian update dari kami. Kalau tidak salah minggu ini juga ada ya webinar terkait dengan Cochrane. Lalu minggu depan, jadi setiap minggu itu minimal ada 2-3 sesi webinar yang disampaikan oleh tim Cochrane bergantian dengan kami dari aspek manajemennya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berminat bisa mengikuti melalui link-link yang akan kami selalu sebarkan untuk update-update-nya. Demikian informasi dari kami, Bu Lia. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Putu, terima kasih banyak. Jadi tadi dari Cochrane ya, dari UGM itu juga punya satu channel atau satu arahan lagi yang kita bisa buka tiap hari bahkan ya Bu Putu ya. Mudah-mudahan nanti terinformasikan kepada semuanya. Baik, saya ada 2 pertanyaan ini untuk disampaikan kepada Pak Sis. Jadi yang pertama adalah, apakah sudah ada penjelasan dari Litbangkes mengapa selama 2 bulan, Januari dan Februari, hasil tes selalu negatif? Apakah ada pembelajaran buat laboratorium lain? Itu yang pertama. Kedua, dari Pak Riki yang menanyakan, mohon maaf izin konfirmasi, untuk penundaan pengiriman dari daerah yang terkendala transportasi spesimennya, apakah bisa dibukukan lebih dahulu?
Kemudian bagaimana tentang VTM bersama swab yang ada di dalamnya? Mungkin itu dulu kepada Pak Sis, mungkin bisa dijawab Pak. Pertanyaan Pak Riki serta Pak Ahmad. Ya. Iya, bisa dengar ya. Pertama begini, pada bulan Januari dan Februari itu kita memang Litbang menerima spesimen dan hasilnya negatif kan itu. Jadi saya masih ingat spesimen positif pertama itu adalah tanggal 2 Maret. Kalau kita lihat secara secara evident dari jurnal yang ada, itu ada hubungan terbalik antara probabilitas diketemukannya virus atau viral load dengan konsep penyakit. Artinya apa? Artinya penyakit ini seperti ya mungkin analog dengan dengue kali ya, cuma agak panjang juga sih. Artinya semakin cepat gejala awal itu muncul, itu sebenarnya kemungkinan diketemukan virusnya semakin tinggi. Nah, pada waktu bulan Januari Februari kami banyak menerima kasus-kasus yang berat dari pneumonia dan swabnya yang diambil swabnya. Harusnya kalau pneumonia berat itu yang diambil adalah balnya. Jadi bronkoalveolar. Itulah mungkin salah satu penyebab dari kenapa negatif. Itu argumen pertama. Yang kedua ya boleh jadi memang negatif kan gitu. Boleh jadi memang negatif. Terbukti bahwa setelah bulan Maret ketemu 4 kasus, akhirnya kasusnya menjadi ya. Kemudian menyangkut teman-teman yang di katakanlah di provinsi-provinsi yang transportnya agak susah, jadi tidak setiap hari ada airline ya. Ini tentunya bisa menggunakan tadi jejaring tadi. Jejaring tadi tidak semuanya siap gitu. Jadi kalau sekarang mau dikirim yang sudah siap adalah Andalas itu sudah jalan ya. Kemudian Balai Litbangkes Papua jalan, kemudian BTKL Surabaya, BTKL Jogja, kemudian kalau di Jawa Barat ada Labkesda Jawa Barat. Nah itulah yang ke depan harus kita tingkatkan. Itulah kenapa di dalam pedoman yang terkait yang dikembangkan oleh Pak Klim juga, termasuk dengan ini teman-teman yang ada di Satgas ya, di Satgas itu kenapa akan dilakukan rapid test begitu. Itu sebenarnya untuk menjembatani kesulitan-kesulitan daerah yang ada kendala terkait dengan uji PCR. Dan jangan lupa kalau itu kesulitan transport, mestinya itu harus disimpan di dalam freezer itu. Ya suhunya harus antara 2 sampai 8. Karena kalau enggak nanti akan terjadi kerusakan pada spesimennya, pada virusnya. Nah, barangkali ke depan sesuai dengan Pak Edi tadi bisa juga difungsikan gene expert gitu kan, tinggal mengganti cartridge-nya diganti yang COVID-19 gitu ya. Atau kalau perlu ada semacam tadi tes rapid cepat yang yang berbasis antigen yang semacam menggunakan chip itu juga bisa. Tapi hati-hati itu karena apa? Karena harus dikerjakan di dalam biosafety kabinet. Kalau enggak itu akan infeksius, bahkan itu lebih infeksius dengan yang PCR konvensional. Artinya juga harus hati-hati juga. Itulah berbagai masalah. Jadi ini saya setuju dengan Pak Laksono. Ini adalah sesuatu yang surge naik begitu dengan cepat. Ya pasti kita artinya harus bersama-sama gitu. Tidak boleh saling menyalahkan. Ini kenapa kedodoran ya. Kalau saling menyalahkan tidak akan ada solusinya. Intinya harus bersatu bersama-sama. Terus bagaimana menyelesaikan itu bersama-sama. Jadi percuma kalau saling menyalahkan. Tidak ada gunanya. Saya kira begitu. Tadi terutama untuk yang tertunda tadi mungkin saya sambung bahwa tolong disimpan di suhu 2-8 ya, artinya di suhu kulkas yang biasa ya, 2-8, tidak dibekukan. Nah, kemudian tadi mana-mana saja yang sudah siap, mudah-mudahan ya Pak, ya mudah-mudahan seperti di Papua, Andalas, BTKL Jogja, Surabaya itu bisa dikirimkan kepada teman-teman di lab-lab sehingga mereka tahu informasi ini. Kemudian juga mengenai sampel, juga selain tadi dikatakan bahwa harus ambil tempat yang betul ya, apakah oro dan nasofaring, satu lagi adalah BAL atau bronchoalveolar lavage untuk pasien-pasien dengan pneumonia. Nah, ini masih ada pertanyaan yang cukup banyak. Ada yang masih mau bertanya langsung atau nanti saya bacakan, bisa dihilangkan itu pertanyaannya biar satu pertanyaan juga tadi coba di ini kan. Nah, dari pertanyaan bagaimana distribusi rapid test? Apakah semua rumah sakit daerah mendapatkan rapid test dari pemerintah? Ini apakah Pak Sis juga bisa menjawab, Pak?
untuk bagaimana pembagiannya rapid test tadi? Ya, sebetulnya itu bukan bagian saya, tapi saya tahu ya. Jadi itu sebenarnya bagiannya Pak Dirjen Yankes atau Bu Engko. Tapi saya tahu bahwa hampir semua provinsi sekarang sudah didistribusi rapid test ya. Cuma barangkali ada sebagian yang sudah masuk rumah sakit, tapi ada sebagian yang belum masuk rumah sakit. Tapi sudah berdatangan, termasuk APD. Jadi posisi sudah didistribusi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tambahan bahwa memang sudah mulai dibagikan baik itu APD, baik itu rapid test ke seluruh Indonesia. Dan menurut informasi pembagiannya adalah melewati Dinas Kesehatan. Begitu ya Pak Sis ya? Jadi mungkin untuk informasinya silahkan teman-teman menanyakan kepada Dinas Kesehatan setempat. Dan bagaimana pembagiannya mungkin ini juga harus koordinasikan dengan baik. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin kepada Dr. Yuli, yaitu mengenai rapid test ini, bahwa kalau rapid test antibodi positif, maka terbentuk kekebalan dalam tubuh pasien. Apakah masih berpotensi untuk menularkan atau tidak? Ini mohon Dr. Yuli, dan selanjutnya nanti ada pertanyaan juga, apakah genotyping SARS-CoV-2 dari pasien yang positif itu di Indonesia sama tidak dengan di Cina atau di negara lain? Apakah sudah ada mutan? Kemudian masih ada lagi, jika rapid test antibodi dan antigen negatif dan klinis mendukung ODP atau PDP, apakah tidak perlu konfirmasi lagi dengan PCR? Kemudian masih ada lagi pertanyaan, tapi baik kita potong 3 dulu, ya. Silakan Dr. Yuli. Terima kasih Dr. Lia. Pertama pertanyaan Ibu Ayu Agustina mengenai apakah kalau sudah terbentuk antibodi itu ada kekebalan dan apakah masih berpotensi menularkan. Dari grafik yang saya compile dari 2 penelitian sebelumnya di luar, yaitu di Cina dan di Jerman, bisa dilihat bahwa antibodi itu bisa timbul pada saat masih ada virusnya di dalam saluran napas. Ya, kelihatan seperti itu. Jadi kita tahu antibodi itu ada, walaupun namanya antibodi, ternyata tidak semua antibodi itu memberikan proteksi pada individu yang punya antibodi itu. Tergantung sifat antibodinya, apakah dia antibodi yang bisa menetralisir atau yang bukan. Seperti contohnya hepatitis C. Untuk diagnosis hepatitis C kita pakai antibodi terhadap hepatitis C, tapi dianggap kalau ada antibodinya dianggap orangnya masih sakit malah. Lain dengan anti HBs pada hepatitis B, itu antibodi terhadap komponen S antigen dari hepatitis B. Kalau ada anti HBs dianggap orang ini kebal terhadap hepatitis B. Jadi interpretasi antibodi itu macam-macam. Kita belum tahu antibodi yang dikeluarkan oleh SARS-CoV-2 ini protektif atau tidak protektif. Tapi yang pasti kita belum bisa menjamin bahwa kalau ada antibodi bahwa dia sudah tidak menularkan saat ini. Jadi satu-satunya saat ini yang kita bisa lakukan adalah memastikan memang virusnya sudah tidak ada dalam saluran napas pasiennya atau individu yang membawa virus tersebut. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Osman Sianipar, sejawat dari Jogja. Tapi sepertinya ini saya nggak punya datanya, Dr. Osman. Mesti ditanyakan pada mungkin Pak Siswanto. Ya, mungkin Pak Siswanto nanti yang bisa menjawab. Pertanyaan ketiga adalah dari Bayu Adi. Jadi kalau rapid testnya antigen atau antibodinya negatif, tapi klinis mendukung, apakah tidak perlu dikonfirmasi? Saya rasa tetap perlu dikonfirmasi, tapi langsung pasiennya tindak dulu aja sebagai PDP, ya. Jadi supaya tidak terlambat. Tapi tetap kita perlu konfirmasi, jangan sampai kita miss seharusnya positif tidak tahu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan tadi Dr. Yuli dari Pak Yongki, coba Pak buka. Yongki. Pak Yongki menyatakan pertanyaannya adalah apakah bila orang tersebut, maksudnya apakah ada carrier di sini? Tadi kan kita singgung dihubungkan dengan hepatitis C, hepatitis B. Nah sekarang kalau misalnya carrier, apakah ada yang carrier? Kita juga belum tahu, tapi mungkin kita belum tahu. Tapi kan ada yang tanpa gejala nih. Iya. Kita tahu bahwa sudah ada laporan tanpa gejala. Nah mereka itu yang carrier.
Iya. Cuma berapa lama bisa jadi carrier, itu good question, belum ada jawabannya. Terima Ya, kasih. baik. Kemudian tadi pertanyaan Dr. Osman Sianipar. Dr. Osman, apa kabar dari Sarjito ini? Apakah ada genotyping SARS-CoV-2? Maksudnya adakah perbedaan atau persamaan antara yang di Indonesia dengan di Wuhan atau di negara lain? Mungkin Pak Sis bisa menjawab, Pak. Apakah ada mutan dan sebagainya? Apakah sudah ada penelitian ini dilakukan di Indonesia? Kita kan sudah melakukan 5 genome sequence, jadi dari gen N itu, dan kita sudah upload juga di GIS8. GIS8 itu adalah Global Global Initiative on Sharing Influenza Data. Kalau kita lihat di sana sebenarnya belum ada mutasi, jadi hampir 98% itu katakanlah sama. Ini beda dengan influenza ya, karena influenza itu kan gennya adalah ada 8 untai yang terpisah begitu, sehingga ada istilah reassortment. Tapi kalau ini kan satu untean cuma besar, dia kan kurang lebih ada 30 kilobase atau 30.000 basa. Jadi secara umum belum ada mutasi. Bersyukur bahwa belum ada mutasi, ya mudah-mudahan kita masih tetap bisa mendeteksi, dan menurut saya bahwa pengalaman di beberapa negara itu juga sangat baik supaya kita bisa lebih cepat memutus mata rantai. Kalau kita jadi yang pertama mungkin agak benar-benar gagap sekali, tapi dengan ada pengalaman beberapa negara, mudah-mudahan kita juga bisa dapat percepatan dari hasil-hasil riset mereka. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan yang baik nih, mungkin satu pertanyaan ini ditanyakan justru ke mana ya ini? Untuk penggunaan obat ini, Pak. Jadi penggunaan obat, kita tahu bahwa ada ACE2 ya yang memang dikatakan dia itu sebenarnya reseptornya itu di sana. Nah, ternyata banyak sekali pasien-pasien yang juga justru obat-obatan itu mengandung isinya seperti ini. Apakah mungkin Pak Sis yang menjawab, atau mungkin Dokter Yuli ya bisa menjawab? Silakan, Dokter Yuli. Iya, ACE inhibitor yang untuk hipertensi. Iya. Saya sudah download publikasinya, tapi belum sempat baca detail. Memang ada beberapa hal yang ditulis sepintas, itu saya lihat bahwa bisa mempertinggi replikasi virusnya justru. Jadi, tapi saya belum baca itu benar, jadi jawaban saya juga belum tentu tepat, tapi silahkan ditanya Mbah Google, tak ada itu mengenai pengaruh ACE itu, ada publikasinya dari situ. Saya udah download cuma belum baca full. Mungkin bapak-bapak yang lain mungkin sudah baca, bisa bantu. Mungkin ada yang pernah membaca literaturnya, mungkin Pak Ede atau mungkin Prof Chandra tentang obat ini, karena mungkin dari Paru pengalaman-pengalamannya, apakah memang pernah dibandingkan kalau misalnya pasien COVID dengan menggunakan obat-obat ini, apakah ada bedanya sama orang-orang yang tidak menggunakan obat tersebut? Atau mungkin baru mulai kita akan mempelajarinya. Mungkin Prof Chandra, apakah masih di komunikasi webinar ini, Pak Prof? Mungkin, iya, Prof. Sebelum itu saya kalau boleh komentar yang tadi dibahas. Pertama, teman dari UGM ada Cochrane, saya kira itu salah satu bentuk yang sangat baik, dan saya juga ada pernah komunikasi dengan Bu Dekan FKUGM yang menceritakan webinar yang dilakukan secara rutin. Bentuk-bentuk pencerahan seperti ini tentu akan bermanfaat. Selain Cochrane, kita tahu ada WHO itu punya Hinari yang juga mungkin bisa diakses oleh institusi-institusi tertentu, dan ada beberapa sumber yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kepastian klinis tadi disebut-sebut. Sepanjang yang saya tahu, yang banyak yang sudah ada beberapa bukti ilmiah yang konkret adalah tentang gambaran CT scan. Tentang gambaran klinis yang lain, saya kira belum ada bukti ilmiah yang jelas tentang itu. Tapi kalau CT scan memang ada beberapa laporan, dan yang hasilnya sedikit banyak cukup konsisten, walaupun belum jadi kebijakan. Kalau kita lihat kebijakan umum, memang belum ada diagnosis pasti secara klinik. Yang ketiga tentang ACE inhibitor dan isunya itu, saya sedang mencari yang statement resmi, tapi saya tahu bahwa ada statement resmi juga dari Persatuan Hipertensi atau begitu dunia. Saya kira itu yang bisa dipakai. Tapi yang sumber lain saya sedang cari. Saya tahu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda, dan bagus dicari pendapat yang final saja daripada kita
menyampaikan pendapat 1-2 jurnal yang belum tentu lengkap. Nanti saya share ke Bu Lia kalau sudah ada yang pasti. Terima kasih. Pertanyaan tentang ini yang terutama adalah hubungannya dengan farmakologi. Saya pernah mendengar bahwa memang ada webinar khusus itu ya kemarin ya kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan literaturnya. Ini ada pertanyaan lagi nih khusus. Selamat siang Pak Niko. Pak Niko ini sangat setia untuk mengikuti webinar Persi. Pertanyaan beliau ditujukan langsung kepada Pak Nyoman Kandun. Jadi mengenai search capacity. Jadi selain dianalisa perlu action meningkatkan 3 capacity tadi. To prevent, to detect, and to respond. Nah ini mohon ada masukan dari Pak Nyoman Kandun. Pak Nyoman, Pak Nyoman Kandun, apakah terdengar bahwa ada pertanyaan dari Pak Niko, Pak Niko Latumenta yang khususnya mengenai search capacity tadi. Bagaimana selain dianalisis juga perlu action untuk meningkatkan 3 capacity, prevent, to detect, and to respond. Mungkin ini mohon masukan dari Pak Nyoman. Ya, coba tayangkan tuh saya tadi kirim kulit buku yang saya foto, mungkin bisa memberikan inspirasi. Tolong. Oke, begini. Dulu kita pernah punya suatu proyek yang dibiayai oleh dana yang kita pinjam dari Asian Development Bank yang namanya ICDC, Intensified Communicable Disease Control. Sebetulnya intinya sama, bagaimana menghadapi sesuatu kondisi darurat seperti sekarang, pandemi ya. Intinya tentu yang pertama surveillance itu harus bagus. Nah, kita pada kesempatan ini kita bicara lab based surveillance ya, lab based surveillance. Sehingga laboratorium seperti apa yang bisa mendukung surveillance epidemiologi supaya bisa mengidentifikasi faktor risiko secara cepat untuk kita lakukan action. Jadi kalau surveillance epidemiologinya itu bagus, maka kita punya informasi tentang risk factors. Kemudian kalau kita bicara di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya, yang di manajemen ini adalah kasus-kasus yang berpotensi menular kepada tugas, kepada masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana case management di rumah sakit, ya, di samping untuk menyembuhkan penderita, tujuan pokoknya sekarang itu adalah to cut the transmission, ya. Jangan sampai petugasnya tertular, kemudian keluarganya tertular, dan sebagainya. Itu mekanisme itu harus jelas begitu. Yang berikutnya, kira-kira public health intervention yang dilakukan sudah benar apa tidak? Itu juga harus diaudit. Jadi dengan case management audit, public health audit, kita akan tahu defisiensi kita. Jadi kalau public health intervention-nya nggak benar, itu kalau istilahnya Prof. Agus Purwadianto itu ada public health malpractice. Ini harus kita pegang baik-baik. Nah, setelah kita tahu faktor risiko, kemudian defisiensi, tolong ahli-ahli riset, operational research, segera melakukan operational research untuk bagaimana nanti memberikan rekomendasi dalam limited resources, kita bisa melakukan sesuatu yang to the point, tepat pada sasaran. Coba kita lihat tayangan apa namanya itu, yang satunya. Nah ini, jadi kalau kita bicara persis seperti gambaran kulit buku ini, bagaimana public health action in emergencies caused by epidemic. Sebetulnya pedoman dan sebagainya kita sudah punya. Kita tidak start from zero. Ya. Bahkan pedoman itu sudah direvisi, sudah sekarang revisi ketiga. Mungkin sampai revisi keempat, saya tidak tahu. Nah, apapun yang dilakukan, coba pedoman-pedoman itu segera bisa sampai ke ujung tombak, ya, dengan sangat mudah dipahami, baik oleh pelaksana, kemudian oleh masyarakat yang ikut berpartisipasi. Kalau kita bicara masyarakat, public awareness itu penting sekali. Untuk bisa public awareness kita dapatkan, komunikasi risikonya harus kita pakai bahasa yang dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa kita yang ahli epidemiologi, lalu kita bicara ya bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Dikemaslah ilmu-ilmu kita yang spesialistik itu ke dalam bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, saya mengikuti medsos dan sebagainya, banyak sekali terus mengutip jurnal ini, benarkah itu. Nah, disinilah
yang saya sarankan, kesempatan untuk memperbaiki sistem yang sudah kita miliki, kemudian opportunity juga untuk membuat sesuatu yang baru. Karena ini pengalaman baru, kita bicara novel ya, dan sebagainya. Tentu pengalaman SARS, pengalaman H5N1, kita membangun RSPI dengan ruang isolasinya itu, cukupkah? Kalau cukup, bagus. Kalau kurang cukup, apa yang kurang? Sekaranglah opportunity yang kita perlukan untuk membangun dunia kita rogoh sakunya, karena ini wabah pandemi tidak mengenal batas teritori administrasi negara. Mungkin demikian. Jadi manajemen pun khas, tidak manajemen dalam normal. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi untuk saya, mungkin saya sampaikan kepada Pak Sis, bagaimana regulasi penggunaan ready-use kit berbasis PCR yang saat ini beredar dengan berbagai macam gen target. Apakah dapat juga digunakan oleh lab, rumah sakit, klinik, atau jejaring lab rujukan? Itu mungkin Pak Sis bisa menyampaikan masukan, Pak. Dan terus terang saya nggak tahu persis spek alatnya ya, tapi kalau saya lihat di YouTube itu ada memang yang semacam rapid PCR gitu dengan menggunakan chips begitu, yang ada yang di YouTube itu dalam waktu 3 jam kalau nggak salah. Kalau mungkin katakanlah rumah sakit mau mengadakan supaya cepat, saya kira juga tidak masalah. Cuma hati-hati itu lebih terbuka dari yang PCR konvensional. Artinya biosafety dan biosecurity-nya harus dijaga betul itu saya kira. Ya. Itu makanya kan harus pakai pakaian APD lengkap, pakai Google dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Ya. Cuma begini, merespon Pak Nyoman tadi, kalau boleh saya sampaikan, kita sebenarnya kan sudah ada Satgas ya. Satgas tentang penanganan COVID ya, itu melalui instruksi Presiden ya, yang terbit sejak tanggal 19 Maret ya, dan melibatkan seluruh komponen kementerian lembaga. Jadi artinya Kementerian Kesehatan itu hanya bagian dari unsur Satgas itu. Itulah kenapa sekarang press conference dan sebagainya itu adanya di BNPB. Gitu. Jadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Dan kebetulan juga Pak Doni sudah sangat memanfaatkan, mendayagunakan gitu pakar-pakar epidemiologi, termasuk ada Prof. Wiku, ada macam-macam, ada Prof. Ari, ada Prof. Amin, termasuk saya ada di situ. Jadi sekarang lebih holistik, dan di dalam mobilisasi sumber daya itu sudah satu. Cuma barangkali yang perlu ini masih menjadi katakanlah diskusi di tingkat tinggi itu adalah apakah perlu semacam artinya kalau dalam tanda kutip lockdown atau tidak. Inilah yang masih menjadi perdebatan. Soalnya itu pertimbangannya memang katakanlah kompleks menyangkut para pekerja yang kerjaannya harian dan sebagainya, dan ini masih dipikirkan kan gitu, masih dipikirkan. Tetapi memang kalau menurut saya di dalam grafik itu kan ada, kalau kita tidak ada semacam slowing down the transmission, maka dia akan shoot naik ke atas begitu. Akhirnya sistem layanan kesehatan kedodoran. Dokter kagak ada, kurang dan sebagainya. Tetapi kalau ada pencegahan transmisi yang efektif, maka dia akan menjadi landai begitu, sehingga sistem kesehatan itu menjadi katakanlah adekuat untuk menangani. Itu barangkali menjadi sesuatu yang penting. Saya kira itu, Bu. Jadi tadi kalau kita ini kan memang banyak sekali yang harus kita kerjakan ya. Walaupun kita ternyata sekarang sudah punya Satgas, tapi memang harus Satgas itu mungkin perlu kita bantu, Pak, kalau saya lihat, karena Satgas ini kan sangat luas. Artinya memang dari Satgas pusat itu ada lagi Satgas kecil yang meminta masukan dari banyak pihak. Mudah-mudahan Persi dalam posisi ini bersama-sama dengan semua teman-teman juga bisa memberikan masukan. Jangan sampai Satgas begitu mau memutuskan agak bingung karena memang tidak dapat masukan yang tepat dari orang-orang yang memang seharusnya memberikan masukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi kepada Dr. Yuli, mungkin saya ingin sampaikan. Ada pertanyaan, coba tolong dibuka ininya, yaitu yang berkenaan dengan
bahan pemeriksaan, yaitu bahan pemeriksaannya ditanyakan apakah mana yang lebih baik, apakah bahan pemeriksaan ini berupa serum ataukah berupa whole blood. Jadi terutama ini pertanyaan mengenai rapid test tadi, apakah mana yang terbaik? Ini pertanyaannya dari Pak Ferdian Musliansyah. Mana yang lebih baik sampelnya untuk rapid test antibody ya, terutama karena sekarang kan dibagikan adalah rapid test antibody dari sampel plasma atau serum atau whole blood. Karena reaksi imunologi bisa terjadi interferensi dari antigen eritrosit dan antigen leukosit. Kemudian pertanyaan lagi adalah mohon dijelaskan mengenai tadi bahwa ada gen expert, saya nggak sebutkan mereknya mungkin ya, adalah yang rapid berbasis molekuler. Mungkin juga bisa ditambahkan oleh Dr. Yuli. Silakan Dr. Yuli. Terima kasih Dr. Lia. Pertanyaan dari Pak Ferdian Mulyansyah, mana yang lebih baik? Sebenarnya kan darah kita itu isinya 2 komponen, padat sama cair. Yang padatnya itu sel-sel darah, termasuk sel darah merah atau eritrosit. Kemudian yang cair itu adalah yang disebut plasma. Dan kalau plasma ini pernah beku, jadi faktor pembekuannya sudah dipakai, namanya jadi serum. Mana yang lebih baik? Sebenarnya sama. Ya, jadi sama sebenarnya. Cuma kalau pakai whole blood yang darah masih lengkap selnya dan cairannya, di device-nya itu sudah ada saringannya. Dia tidak akan ikut bereaksi. Ya, jadi device rapid itu semua disaring kalau pakai whole blood. Cuma untuk whole blood biasanya perlu ditambahkan suatu buffer. Kalau untuk serum tidak, atau plasma. Dalam pelaksanaan tesnya itu ada 2. Kalau whole blood biasanya perlu pakai tambahin buffer supaya mau mengalir serumnya. Dan volumenya juga berbeda, ya. Volume whole blood dan volume serum itu akan berbeda. Mohon dilihat di petunjuk yang ikut dengan kotak dari reagen ini, ya. Dan biasanya buffer ini hanya 1 botol. Jadi kalau dibagi-bagi ke banyak orang, nggak semua orang dapat buffernya nanti. Ya. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat pada penggunaan rapid. Namanya rapid memang cepat. Ada namanya istilahnya simple rapid. Tapi not that simple ternyata. Karena apa? Kalau kita melakukannya volume darahnya nggak sesuai, lupa ditambah buffer, kemudian bacanya waktunya juga tidak dipenuhi terlalu cepat atau terlalu lambat, hasilnya bisa salah. Kemudian yang baca di tempat yang terang apa tempat yang remang-remang, bisa juga salah bacanya karena mata kita kan beda-beda. Kayak saya pakai kacamata untuk minus, kalau dokter Lia pakai plus gitu ya, kan beda-beda kemampuan deteksinya. Itu kelemahan dari rapid. Jadi pastikan dulu pada tes rapid itu device itu pita kontrolnya keluar dulu. Kalau pita kontrolnya sudah tidak keluar, jangan dibaca hasilnya. Ya, pastikan pita kontrolnya keluar, bisa dibaca. Dan itu biasanya bisa ada 2 pita dalam satu device atau 3 pita. Kalau yang 2 pita itu berarti 1 kontrol, 1 tes. Jadi kalau ada antibody mau IgG atau mau IgM, kita nggak tahu yang mana, dia keluar pitanya. Tapi pita kontrolnya harus keluar dulu. Kalau pita kontrol nggak keluar, itu hasil tes nggak bisa dibaca. Ya. Tapi ada juga yang 3 pitanya. 1 pita kontrol, 1 untuk IgM, 1 untuk IgG. Jadi nanti mana yang keluar pitanya itu yang positif. Ya. Jadi mohon dengan sangat, memang rapid dalam waktu 15-20 menit persis, dan itu harus persis ya, jangan boleh lebih, nggak boleh kurang. Kok ditulis di paket cecetnya 20 menit, ya 20 menit bacanya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, mohon perhatian itu. Persis baca dengkit insertnya. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau dipusatkan di seorang yang sudah terlatih, walaupun namanya simple rapid. Ya, nggak harus analis ya, nggak harus dokter patologi klinik, tapi dilatih dulu. Karena kalau orang awam hanya baca begitu, belum tentu dilaksanakan dengan baik, akibatnya hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih.
mungkin ini pertanyaan Dokter Rima Melati itu tambahan. Bagaimana dengan maraknya penjualan rapid test baik di kalangan medis maupun awam? Bukankah bisa menyebabkan interpretasi yang salah? Ataukah justru lebih baik karena bisa lebih banyak yang bisa dites? Mungkin itu tadi sudah nyambung sama apa yang disampaikan Dokter Yuli, bahwa rapid test itu tidak sesimpel apa yang dipikirkan gitu. 10 menit, 15 menit kita sudah lihat bahwa di media sosial itu beredar bagaimana seseorang tanpa sarung tangan, kemudian dia langsung menguji dengan darah, kemudian kelihatan ada pita yang positif, belum sampai kontrolnya sudah stop tuh videonya. Nah pertanyaannya apakah dia tahu nggak fungsi-fungsinya? Kemudian apakah itu IgG, IgM, itu juga perlu ada interpretasi. Jadi kami menghimbau, walaupun rapid test ini nanti akan dibagi sebanyak-banyaknya, silakan Anda bisa menghubungi dokter laboratorium. Apakah dokter patologi klinik, apakah dokter mikrobiologi klinik, apakah dokter lain yang sudah dilatih untuk pembacaan rapid test ini tadi sudah dipesankan sama Dokter Yuli, silahkan. Jangan sampai hasil tes ini akibatnya menyebabkan kebingungan. Dan satu lagi juga mungkin Dokter Yuli perlu ditambahkan bahwa sebetulnya harus ada informed consent ya. Bagaimana seperti sama dengan HIV dulu kan? Bagaimana kalau hasil positif, hasil negatif bagaimana? Mungkin itu juga perlu ditambahkan. Mudah-mudahan kita juga bisa informed consent, Dokter Lia, tapi penjelasan, edukasi bahwa negatif belum tentu negatif, positif belum tentu juga dia menularkan. Jadi edukasi ini jadi seperti kita waktu awal dengan pemeriksaan HIV kan ada pre-test counseling dan post-test counseling. Saya rasa itu perlu dijalankan di sini juga pada COVID-19. Mudah-mudahan nanti juga akan ada IT ya, sistem IT yang begitu hasil rapid test keluar itu akan terekam dan kemudian bagaimana pemantauan untuk pasien-pasien yang sudah melakukan ini. Dan tadi ada pertanyaan tentang gene expert nih. Mungkin Dokter Yuli bisa, kok gene expert salah ya? Tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ya. Dan ini bagaimana penjelasan penggunaannya, dan kedua tadi ada masukan dari Bu Grace Wangge, Pak Sis, bagaimana, apakah boleh di-approve Pak untuk dimasukkan dan disebar seluruh Indonesia? Tadi Prof. Chandra juga sudah menyinggung bahwa RDT ini untuk di daerah terpencil sangat dibutuhkan. Silakan Dokter Yuli, secara teknis bagaimana? Jadi tes cepat molekuler ini sudah dipakai sebelumnya untuk TBC, tuberkulosis ya. Di mana banyak sudah berapa? 900 sekian mesin di seluruh Indonesia. Tinggal kita memang beli cartridge-nya saja, dan keuntungan dari tes cepat molekuler ini adalah ternyata datang dengan buffernya dan swabnya, sehingga kita sudah tidak perlu mencari VTM lagi, dan swabnya sudah saya minta untuk jual di Indonesia bersama dengan swab, sehingga kita nggak perlu, swabnya nggak ada, reagennya ada gitu, akhirnya nggak bisa dikerjakan. Dan buffer ini ternyata setelah dipelajari oleh teman sejawat saya, Dr. Francisca, spesialis patologi klinik, ternyata buffernya ini sudah menginaktifkan virusnya. Jadi keamanannya lebih daripada dengan PCR konvensional. Ya, di mana ekstraksinya masih dilakukan di luar dengan cara terbuka. Jadi makanya diperlukan laboratorium dengan level safety 2. Dan level safety 2 itu bukan hanya memiliki biosafety cabinet kelas 2, tapi banyak syarat lain yang diperlukan. Jadi untuk mengerjakan TCM ini cukup yang lab yang mempunyai BSC 2, biosafety cabinet 2, kelas 2, kalau bisa 2B, tapi 2A bukannya nggak boleh, 2A juga boleh, tapi pastikan terkalibrasi baik dan HEPA filternya masih utuh. Ya. Itu tolong dicek. Itu bisa dikerjakan karena lebih aman, karena buffernya sudah diinaktivasi. Itu yang katanya. Tapi kalau yang rapid test biasa, rapid test biasa yang untuk antigen sama seperti nggak ada buffernya. Saya belum baca karena reagennya juga belum lihat. Tapi logikanya memang seperti penjelasan tadi Pak Siswanto kok nggak salah ya. Kayaknya mesti sama dengan PCR konvensional, jadi harus ekstra hati-hati. Karena masih terbuka, semuanya terbuka. Jadi harus pakai APD lengkap. Walaupun yang gene expert juga sebaiknya pakai APD lengkap tetap, ya. Tapi tidak seperti kalau konvensional itu benar-benar lebih lengkap lagi. Kalau perlu pakai baju astronot yang lengkap. Ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan tentang lab, tapi ini ada satu pertanyaan yang menurut saya ini juga penting banget. Pertanyaannya gini, apakah penanganan sampel ini perlu disentrifuse dari laboratorium swasta?
Jadi saya pikir itu Sampel perlu sekali. serum. Hmm. Iya, kalau serum harus disentrifuge, soalnya kalau enggak gitu namanya Bagaimana pengamanannya? mungkin ya? pengamanannya Ya. adalah kan sama seperti virus-virus yang lain. Jangan menghasilkan aerosol. Jadi sentrifuge dalam kontainer tertutup, dalam tabung tertutup, dan sentrifugenya jangan dibuka sebelum berhenti total. Saya tahu anak buah saya juga suka ngerem pakai tangan itu. Itu yang menyebabkan aerosol. Ya, jadi sentrifuge dalam tabung tertutup seperti ya saya nggak banyak cara, tapi jangan tabung terbuka. Dan itu tidak hanya berlaku untuk COVID-19, berlaku untuk semua sampel karena kita nggak tahu ada penyakit lain. Banyak semua penyakit lain yang bisa ditularkan lewat aerosol yang diakibatkan pada saat sentrifugasi. Makasih. Baik, ini juga banyak pertanyaan seperti suhu penyimpanan maksimal, kelembaban untuk RDT ya. Saya pikir tadi Dr. Yuli sudah menyampaikan, tolong baca insert kit-nya. Artinya jangan pernah Anda mengerjakan sesuatu itu tanpa membaca insert kit-nya. Cuman kita juga belum tahu ya seperti apa RDT atau rapid test yang beredar saat ini, apakah modelnya macam-macam, tapi sekali lagi tolong dibaca insert kit karena disitulah ada petunjuk, baik itu penyimpanan, baik itu distribusi, karena katanya khawatir kalau misalnya ternyata pengantarannya tidak sesuai, mungkin saja menjadi rusak. Nah ini mungkin komentar terakhir nih Dr. Yuli sebelum kita pertanyaan ditujukan kepada Pak Sis. Oke, jadi dalam pemeriksaan lab, apapun pemeriksaan labnya, ada 3 tahap yang kita bilang pra-analitik, yaitu sebelum masuk mesin, analitik pada saat dilakukan tesnya, dan pasca analitik pada saat hasil keluar dari mesin atau manual juga. Ternyata kesalahan terbesar yang menyebabkan hasil tidak cocok di seluruh dunia ini adalah fase pra-analitik, yaitu bahannya diambil tepat pada targetnya, dikirim ke lab dengan waktu yang tepat, suhu yang tepat, dan kondisi yang tepat ya. Kalau ada kondisi khusus misalnya harus ada kelembapan khusus juga iya, itu harus dipenuhi. Ya, jadi 2 hal ini, pengambilannya, kemudian penampungannya juga, penampungannya tabungnya apa, swabnya apa, misalnya apa, itu harus sesuai juga. Kalau enggak seperti tadi, kalau pakai cotton bud, enggak usah cotton bud. Swab yang terbuat dari cotton saja tidak boleh dipakai dalam hal ini karena tadi saya sudah jelaskan, swab yang terbuat dari bahan alami bisa berpotensi merusak RNA. Nah, virusnya virus RNA, jadi nggak terdeteksi gitu. Jadi negatif belum tentu negatif. Kalau kita salah mengambilnya salah, misalnya nasofaring sampai mentok, hanya dinares saja, atau baru sampai kongka, ya sampai di bagian tengahnya hidung itu, ya nggak nyampe. Akhirnya kirain negatif, tahunya nggak nyampe. Kemudian masukkan ke dalam PTM atau tidak, suhu pengirimannya selama di PTM ke lab, itu juga harus dipenuhi semua. Kalau enggak, hasilnya jadi bisa negatif palsu, bisa positif palsu. Itulah untuk semua pemeriksaan lab, bukan hanya untuk COVID-19. Sebenarnya itu harus diperhatikan. Terima kasih. Ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait PCR kepada Pak Sis. Jadi kebanyakan menanyakan bahwa dokter kan tidak tahu jenis reagen PCR apa yang digunakan oleh lab penguji. Kalau misalnya hasilnya negatif, apa dianggap tidak COVID? Nah itu satu. Kemudian kedua juga pertanyaannya, di lapangan itu ada beberapa protokol. Dan misalnya seperti di Singapura, mencantumkan kit divalidasi dengan real time PCR dari merek X misalnya. Dan di beberapa lembaga Indonesia pun punya alat yang sama. Apakah bila berbeda harus divalidasi? Mungkin pertanyaannya gini Pak Sis, apakah dengan berbagai macam metode PCR yang ada di dunia saat ini, perlukah ada validasi oleh Litbangkes? Itu pertanyaan yang banyak masuk. Dan kalau memang hasil PCR yang sudah dikeluarkan Litbangkes itu negatif, apakah kita sudah yakin bahwa itu negatif? Serba salah ya Pak Sis ya? Nunggu hasil kalau negatif, nanya lagi, benar nih negatif. Kalau positif, nanya lagi, benar nggak positif? Memang pusing Pak orang lab itu Pak. Silakan Pak Sis. Iya, jadi pertama saya tegaskan dulu seperti yang dijelaskan oleh Bu Yuli tadi bahwa pra-analitik itu penting. Jadi artinya ketepatan mengambil
mengambil spesimennya. Jadi kalau nasofaringial ya nasofaringial, jadi harus tembus kepada faring diputar kan gitu ya. Kemudian orofaringial ya yang benar kan gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam, cara ngambilnya juga benar pakai takron ya. Kemudian dimasukkan dalam VTM. Itu sangat penting itu para analitik itu. Karena ini berbeda dengan memeriksa sampel darah. Kalau sampel darah itu kan homogen. Kalau ini kan beda. Jadi artinya ketepatan pengambilan itu menjadi penting. Nah, kemudian transportnya yang benar juga ya, suhunya pakai pulpok, kemudian sampai di lab terus baru diperiksa. Jadi itu menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana dengan ada banyak protokol tadi yang gitu. Sebenarnya kan pedoman WHO itu kan ada 6 protokol. Cuma tadi saya mengatakan yang dipakai oleh Litbang selama ini adalah protokolnya Jerman ya, dan protokolnya CDC. Karena memang awalnya itu saya dapat primernya itu kan begitu ya, karena bantuan dari CDC dan juga bantuan dari WHO. Nah, sekarang sedang beli karena sudah terlanjur itu ya kita pakai itu terus kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain misalnya UNER kalau nggak salah pakai protokolnya apa itu Jepang ya. Jadi Jepang ada apa namanya Institute of apa itu Infectious Disease ya. Saya kira tidak masalahnya. Jadi artinya protokol apa saja sepanjang itu sesuai dengan pedoman WHO menurut saya boleh-boleh saja. Nah, terus kemudian apakah perlu diverifikasi oleh Litbang? Sejak adanya PMK tadi yang saya katakan tadi tidak perlu. Jadi artinya tidak perlu diverifikasi. Hasil positif langsung sampaikan kepada rumah sakit dan dinas kesehatan untuk PE, rumah sakit untuk tata kelola kasus begitu. Cuma harus lapor kepada pusat supaya bisa dikompilasi sehingga oleh PHIOJ dijadikan satu sebagai laporan IAR termasuk kepada WHO. Jadi Litbang hanya pada tadi pemantauan mutu eksternal. Mungkin sesekali katakanlah satu dari yang mungkin 10 positif dikirim ke Litbang atau satu dari 20 yang negatif di Litbang sebagai semacam uji apa namanya pemantauan mutu eksternal. Itu saja. Karena sekarang sudah tidak mungkin ini di handle Litbang lagi, tidak mungkin. Malah harus diperbanyak sehingga nanti Litbang itu hanya berfungsi sebagai koordinator, kemudian kalau di daerah ada SDM yang nggak mampu mungkin bisa magang, kalau Litbang mungkin punya banyak VTM dan reagen, membagi-bagi ya gitulah, semacam seperti itu. Saya kira itu. Ya. Tentang transportasi Pak Sis, apakah transportasi lewat penerbangan itu, kan katanya harus ada surat keterangan ya Pak, dari Disub kan ada menyatakan. Apakah misalnya dari rumah sakit ataupun dari tempat-tempat yang akan mengirimkan bisa mengirim dengan apa istilahnya untuk transportasi biasa gitu, ataukah memang harus lewat KKP Pak? Kalau saya dengar lebih mudah lewat KKP, kesehatan pelaku. Selama ini kan istilahnya ada port-to-port, istilahnya port-to-port coordination. Nah, port-to-port coordination itu dibantu oleh teman-teman di KKP. Karena teman-teman KKP kan akan erat hubungannya dengan katakanlah Dirjen Perhubungan Udara. Jadi memang kalau lewat udara lebih saya sarankan lewat KKP supaya lebih mudah. Karena itu sudah ada kerjasama. Cuma sekarang ada aturan baru dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa itu harus memenuhi standar internasional. Jadi waktu mengemasnya. Jadi di luar dari cold box itu masih ada dibungkus lagi begitu. Supaya tidak ada kendala. Kemarin ada kendala itu soalnya dari kalau tidak salah dari Sumatera Barat, dari Padang, akhirnya menjadi terhambat. Apapun kan itu adalah isinya kan barang infeksius. Ya, gitu. Beberapa menit lagi, ini ada masukan dari teman kita sejawat mengenai terapi tadi. Mungkin saya perlu juga ini mengenai ACE inhibitors. Ada literatur yang ada, coba dibuka lagi, position statement dari ESC Council ya. Jadi mungkin kita nggak bahas di sini, tapi silakan teman-teman bisa membuka di sini bagaimana masukan dari seorang profesor yang menyatakan ada statementnya tentang penderita hipertensi yang mendapatkan obat ACE inhibitor dan angiotensin receptor blockers. Mungkin ini lebih tepat kalau kita bahas kepada teman-teman farmakologi klinik dan juga dari mungkin spesialis ya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi silakan ini nanti akan kita masukkan juga di dalam PowerPoint dan bisa nanti dibuka oleh teman-teman sekalian. Baik, mungkin saya juga perlu satu kali terakhir ini
kepada Pak Ede, Pak. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ini semua tentu ada dampak negatif dan positif di masyarakat, Pak Ede. Apakah kira-kira ada usulan dari FKM UI mengenai bagaimana sih sebetulnya masyarakat ini harus bertindak? Kita punya masyarakat sebenarnya dua, ada masyarakat kesehatan, masyarakat non-kesehatan. Masyarakat kesehatan ada orang yang langsung berhadapan dengan pasiennya, ada juga yang tidak. Tapi semua paniknya kayaknya sama, Pak. Semua paniknya sama. Saya menghadapi hari-hari ini, bahkan juga orang kesehatan pun nampak sangat sudah mulai berjaga-jaga, sampai bilang bahwa tanpa APD saya tidak mau praktek. Nah ini bagaimana Pak? Jadi bahkan satu lagi, minta dites Pak semua Pak. Seluruh orang kesehatan di rumah sakit minta dites baru mau praktek. Bagaimana cara untuk kita bisa menjawab Pak? Betul Bu, jadi sebenarnya ini kan persoalan bersama ya. Itu yang tadi Prof. Laksono sebut dengan surge ya, artinya kapasitasnya memang kita mesti menaikkan. Bahkan kalau saya harus mengatakan selain ODP dan PDP yang pasien, memang petugas kesehatan juga harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan perhatian ya, baik itu di kesehatannya supaya kalau ada terinfeksi segera bisa ditangani. Yang kedua, dengan demikian dia tidak menjadi sumber penular, jangan sampai rumah sakit menjadi sumber penular dari corona ini. Yang berikutnya tentu saja perhatian juga harus diberikan dengan shift yang benar, itu yang saya sebut dengan health system unity, yaitu mungkin padanannya dari economic unity. Jadi kita harus concern saat ini bukan gara-gara ekonomi, tapi ini manusianya nih yang harus diprioritaskan. Dan prioritas pertama adalah selain pasien yang jadi sumber penular, dalam konteks preventif, ini harus juga para pemberi layanannya. Betul, petugas kesehatan harus diberikan prioritas. Selain itu juga diberikan jam istirahat yang cukup, kemudian suplai makanan dan suplemen yang cukup, dengan demikian mereka motivasinya tinggi, selalu sehat dan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Kalau enggak, itu tumbang semua, berguguran. Gitu. Makin tidak ada yang melayani, makin bermasalah. Gitu. Nanti pasis harus praktek lagi, padahal SIP-nya pasis mungkin udah lama tutup, gitu. Begitu penyoman barangkali. Ini kan persoalannya. Terima kasih, Bu. Memahami gitu bahwa tidak semua tes rapid itu tersedia saat ini, dan yang kedua juga kita terpaksa harus mempunyai prioritas mana yang harus dilakukan pemeriksaan, mana yang tidak. Bukan berarti tidak memahami kebutuhan dari teman-teman di rumah sakit, tetapi kita harus ada prioritas. Nah, mungkin ada dua masukan yang saya inginkan. Prof. Laksono, apakah masih ada? Sekaligus kami berterima kasih juga dengan adanya komunikasi dengan UGM ini bisa terlaksana. Dan terakhir nanti mungkin akan ada penutupan dari Pak Kunchoro. Silakan Prof. Laksono. Apakah masih di tempat atau Prof sudah mungkin siap-siap karena ada webinar yang lain ya? Prof. Laksono masih komunikasi enggak? Bu Putu Mohon masih maaf, ada? Prof. Laksono tadi pamit karena harus mengajar di tempat lain, jadi beliau tadi pamit seperti itu. Terima kasih. Saya mohon kepada, ini saya bacakan dari kesimpulan sementara ini bahwa kita harus ada beberapa langkah yang harus dikerjakan, tetapi mohon kiranya dari Pak Kunchoro, adakah yang ingin disampaikan Pak sebelum kita tutup dengan nanti kesimpulan yang akan saya bacakan? Pak Kunchoro masih di tempat? Iya Pak? Masih. Kameranya Pak? Ya, silakan. Iya Pak. Terima kasih sekali, ini kelihatannya diskusinya memunculkan beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti bersama-sama gitu, bareng-bareng. Mungkin saya minta Bu Lia untuk melihat tadi ada banyak kata-kata kunci yang harus ditindaklanjuti, baik itu yang sifatnya untuk public health secara menyeluruh, ada yang sifatnya klinisi, yang sifatnya klinis, dan sifatnya manajerial di rumah sakit itu sendiri. Tentu hal ini tidak mudah, perlu satu effort untuk kita semuanya, effort bersama-sama dengan pemerintah tentu saja, juga bersama-sama dengan akademisi, dengan perguruan tinggi, dengan perhimpunan-perhimpunan, dan sebagainya. Saya melihat bahwa paling tidak
waktu yang sangat pendek dan di tikungan-tikungan yang paling tajam, kita bisa menciptakan sesuatu untuk bangsa ini. Tadi kita lihat, mungkin kita perlu evaluasi prosedur yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman dan juga Pak Prof. Chandra. Juga kita perlu juga melihat seperti source capacity, tadi sudah menyinggung masalah terkait dengan peran dari spesialis, suatu klinisi terhadap sesuatu yang lebih fokus lagi. Tentang tadi ACE inhibitor, ternyata masih menurut Pak Ede ini tadi masih debatable di tingkat dunia. Saya kira itu aja Bu Lia, tetapi yang penting kontinuitas dari cara seperti ini perlu kita jaga dan mohon partisipasinya dari semua nih para begawan yang ada di saat ini, dari perhimpunan, dari semuanya untuk berbagi di sini, dan fasilitas ini mohon juga dimanfaatkan oleh semua orang dari Nusantara ini, baik yang mengikuti lewat webinar, mau dari YouTube. Luar biasa pesertanya hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Lia, terima kasih narasumber yang aktif di sini, Pak Sis, Pak Nyoman Kandun, Prof. Chandra, Pak Ede, Bu Yuli, luar biasa. Pak Lasono juga yang telah meninggalkan tempat ini, dan Pak Broto Wasisto masih aktif kelihatannya mendengarkan. Semoga untuk Bu Ratna, Pak Pri juga luar biasa aktif terus mendengarkan, dan mohon nanti suatu saat Pak Broto Wasito, Bu Ratna atau Pak Pri untuk share vision di media ini agar semuanya bisa mendapatkan pencerahan dan perbaikan terus-menerus. Tentu pertemuan ini belum sempurna, mari kita sempurnakan bersama-sama. Kesempurnaan hanya milik Allah, kita berupaya yang terbaik untuk bangsa ini. Perangi COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita hari ini, yaitu yang pertama bahwa kita sudah mendengarkan mengenai kebijakan pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang ada di Indonesia. Bahkan sudah disampaikan bagaimana cara dari mulai sampling sampai dengan pengiriman, dan juga metodologi apa yang digunakan oleh Balitbangkes dalam hal penegakan diagnosa selama ini di Indonesia. Kemudian kedua, dari Dr. Yuli disampaikan mulai dari bagaimana sih sebetulnya marker COVID-19, bagaimana virusnya itu sendiri, bagaimana teknis pengambilan khususnya mengenai rapid test tadi yang dalam waktu 1-2 hari ini, bahkan mungkin ada yang sudah melaksanakannya, bagaimana kira-kira perlunya interpretasi serta penjelasan kepada seluruh yang akan melakukan tes ini. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar dites, tetapi mendapat penjelasan kapan harus kembali dan bagaimana dia harus melakukan tindakan selanjutnya. Apakah itu harus ada karantina mandiri, mungkin apakah harus mengikutinya dengan datang ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi adalah mengenai surveillance epidemiologi. Itu bagaimana mungkin nanti para ahli akan bicara mengenai di Indonesia itu mau seperti apa surveillance epidemiologinya. Apakah akan menggunakan laboratorium sebagai basicnya, ataukah akan menggunakan cara lain. Tentu ini bahkan ditanya, kira-kira gimana sih katanya Indonesia itu kapan? Orang-orang tuh nanya Pak Ede dan juga Pak Nyoman, kapan Indonesia itu mengalami puncak COVID-19? Ditanyanya itu Pak. Jadi kebanyakan wartawan menanyakan kira-kira kita kapan, berapa banyak. Nah itu yang terus-menerus ditanyakan, saya pikir itu tentu harus ada hitungannya, ada rumusnya. Tadi Pak Nyoman sudah menyatakan ada rumusnya yang harus kita hitung, dan tentunya R sama dengan H kali V per C, C-nya itu yang harus kita tingkatkan, yaitu capacity untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaat untuk memutuskan penularan. Kemudian ada lagi mengenai public awareness. Public awareness ini rasanya kita harus lakukan bersama-sama. Tidak mungkin hanya dari pemerintah saja. Saya sudah melihat bahwa masyarakat sudah bergerak cukup banyak, dan pertanyaan mereka hanya satu, apa yang kami harus lakukan? Nah tentu ini butuh guidance, butuh SOP yang baik. Mudah-mudahan nanti akan ada guidelines yang lebih tepat lagi kepada publik, sehingga mereka akan merasakan bahwa negara sudah hadir buat mereka. Sekarang ini sudah ada, tapi kita yang sebagai profesional ini perlu menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah ditangkap oleh masyarakat. Dan kelima, masih ada pertanyaan-pertanyaan
mengenai virusnya sendiri, mengenai terapi. Tadi sebetulnya selain ACE inhibitor ada juga pertanyaan mengenai echinacea. Jadi ini dua hal ini mereka bertanya sebetulnya gimana sih? Nah, jadi mungkin saya rasa kita harus ada pertemuan yang lebih khusus mengenai terapi ini. Kita tidak bisa jawab semuanya dari pertemuan singkat di webinar ini, tapi sekali lagi mungkin Persi mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Siswanto, Dr. Yuli, juga para pembahas, Pak Nyoman Kandun, Prof. Chandra Yoga, Pak Ede, Prof. Laksono, dan masih banyak lagi senior-senior yang saya tahu sudah mengikuti tetapi ingin berinteraksi langsung tetapi ternyata tidak memungkinkan. Tapi saya berharap bahwa Persi bisa menjadi corong atau bisa menjadi wadah tempat pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian bisa dimasukkan kepada kami sehingga kami juga bisa menanyakan kepada para profesional yang lebih tepat dalam menjawabnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa bermanfaat buat semua. Sebelum kita tutup, kita mengikuti di India ya, katanya harus tepuk tangan panjang. Berapa menit ya Prof. Chandra katanya tadi. Kita tepuk tangan untuk para pejuang kesehatan di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan pertemuan ini juga bermanfaat buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.